Sahabat semuanya, ketemu lagi kita. Gimana kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan bahagia ya, dimanapun kalian berada. Aku doakan semoga selalu dalam lindungan Tuhan, selalu diberi kelancaran, kemudahan dalam segala hal. Untuk teman-teman yang sedang tidak baik-baik saja ya, yang sedang sakit, semoga cepat sembuh ya. Selalu meditasi ya, banyak-banyak minum air putih, banyak-banyak healing ke alam ya, napak kaki. Untuk teman-teman yang berada di suatu masalah, aku doakan semoga masalahnya cepat selesai ya. Apapun itu, yakin dan percaya bahwa kalian bisa melewati itu semua. Kita akan cek energi hari ini ya. Kita mengalir saja sesuai dengan tebaran kartu. Energi siapa yang ketarik, sesuaikan. Jika cerita kalian masuk ke dalam bacaan ini, berarti ini energi kalian yang ketarik. Jika enggak, maka ambil pesan positifnya aja, tinggalkan negatifnya, oke? Harap bijak-bijak ya dalam mengikuti bacaan umum, karena nggak semua energi itu sama, jadi sesuaikan ya. Makasih banget ya untuk teman-teman semuanya yang masih setia ya sampai saat ini mengikuti readinganku ya. Semoga bermanfaat dan membantu dalam perjalanan spiritual kalian ya, perjalanan jiwa kalian. Dan makasih banyak juga untuk teman-teman yang baru bergabung ya, dan makasih juga buat sorry guys makasih juga untuk teman-teman yang udah komen positif ya, selalu tebarkan energi positifnya, oke? Pastikan berdoa dulu sebelum mengikuti bacaan ini agar menjadi bacaan yang bermanfaat dan membantu. Energi siapa yang ketarik? Kita akan lihat energi siapa yang ketarik. Energi siapa yang ketarik? Energi siapa yang ketarik? Oke, not for you. Ada di sini ini sepertinya cinta segitiga ya, karena ada energi aku bukan untukku, atau kau bukan untukku, atau kita tidak ditakdirkan bersama ya. Ada dalam kartu ini energinya. Rasa-rasa kayak apa ya, menyerah gitu maksudnya. Jika memang sudah jodoh ya, pasti kita akan dipertemukan di suatu saat nanti. Ada energi itu di dalam kartu ini. Aku melihat ada koneksi spiritual antara kamu dengan seseorang. Kita akan cek ya. Ya, Unfinished Symphony. Ada kisah yang belum selesai. Aku rasa ada hubungan yang menggantung ya antara kamu dengan seseorang. Aku nggak tahu, sesuaikan. Hubungan yang menggantung, dan aku lihat ada yang melangkah pergi ya. Ada yang meninggalkan hubungan ini karena sudah lama digantung ya, hubungan yang nggak ada kepastian. Aku menarik energi cinta segitiga nih. Ada energi yang kelelahan ya dengan hubungan ini, sehingga seseorang melepaskan untuk pergi ya. Seseorang melepaskan koneksinya, melepaskan hubungannya, dan mengalir saja, oke? Ikuti aja alurnya, semesta membawamu kemana. Unfinished Symphony ini harus diselesaikan ya. Jika enggak, maka kalian akan dipertemukan lagi di suatu saat nanti untuk menyelesaikan sesuatu yang belum selesai ini tadi. Hubungan kalian yang belum selesai. Kak, aku kan di ghosting, kak aku kan diblokir, kak aku kan banyak ya yang mungkin ditinggalin tanpa kabar atau seperti apa. Kalian putuskan sendiri, oke? Meditasi, hadirkan dia dalam meditasi itu. Sampaikan ya, jika hubungan kita sampai di sini ya, aku tidak akan menunggumu lagi, dan aku tidak banyak sekali. Sampaikan apa yang ingin kalian sampaikan dalam meditasi itu ya. Putus koneksinya, putusin hubungannya, maka kalian akan memutus energinya ya. Jangan menunggu-nunggu lagi, oke? Jangan memikirkan dia lagi, jangan mengenang-enang masa lalu lagi. Itu akan menarik energinya dia untuk datang ya. Jadi ketika kalian putus dengan seseorang, ketika kalian mungkin di ghosting atau apapun itu, jika kalian ingin putus, ingin memutuskan koneksinya, maka jangan kirimkan energi apapun, baik itu doa ya, baik itu doa, memikirkan ataupun membayangkan masa lalu, memori mungkin ya,
itu kalian menarik energinya dia untuk datang ke dalam kehidupan kalian lagi. Jadi ketika kalian berpisah dengan seseorang, ya putus dengan seseorang, udah lupakan, jangan diingat-ingat lagi. Oke, jika mungkin ada kenangan-kenangan yang menyakitkan, mungkin teringat terus, itu juga bisa menarik dia. Maka ketika kalian putus dengan seseorang, usahakan kalian meditasi penyembuhan luka, ya, penyembuhan luka batin. Karena apa? Karena seseorang yang putus dari hubungan, kemudian dia belum sembuh luka batinnya, ya, di alam bawah sadar kalian itu menyimpan memori, ya, menyimpan luka yang tidak kalian sadari, dan itu bisa menarik energi yang sama dalam seseorang, ya, dalam orang yang berbeda. Makanya jika kalian mungkin, ya, putus hubungan, kemudian kalian memulai hubungan baru lagi dan kalian mendapatkan energi yang sama, ya, disakiti lagi, dibohongi lagi, di ghosting lagi, atau dimanfaatkan lagi, itu dia, ya. Kalian harus sembuhkan dulu luka di alam bawah sadar kalian, ya, karena kita sebagai manusia biasa nggak sadar dengan luka itu, tetapi batin kita, diri kita yang paling dalam itu terluka. Jadi harus disembuhkan dengan meditasi penyembuhan, ya. Banyak kok di internet, banyak di YouTube, ya, meditasi banyak, ya, bimbingan meditasi penyembuhan luka batin, penyembuhan inner child, ya, penyembuhan luka di masa kecil, itu harus disembuhkan. Jika enggak, itu dampaknya sangat luar biasa sekali ke dalam kehidupan kita, ya. Bisa jadi kekacauan, ya, kehidupan kita saat ini, penderitaan apapun itu, luka-luka yang kita dapatkan dari orang-orang, ya, dari pasangan mungkin, dari siapapun, ya, itu sebenarnya ada luka, ya. Di alam bawah sadar kalian menyimpan luka-luka masa kecil. Jadi perlu disembuhkan, ya, agar kehidupan kalian lancar dalam segi finansial ataupun dalam hubungan percintaan, ya, karena itu ngaruh banget. Oke, kita akan cek not for you. Kenapa ada not for you di sini? Ada apa koneksinya? Not for you. Ini mau asal, guys. Aku dari tadi nyari waktu, nyari tempat yang pas untuk reading, tapi nggak bisa karena banyak suara-suara. Maklum, ya, karena aku tinggal dengan kakak, jadi banyak suara-suara. Aduh, jatuh, guys. Makanya aku jarang bikin konten, ya, karena nyari tempat yang pas itu nggak ada. Karena di sini kan keluarganya banyak anak kecil, ya, jadi banyak noise. Aku nggak bisa tenang. Malam pun nggak bisa. Aku nggak bisa tidur malam, ya. Batas waktuku jam 10 aku harus tidur. Karena, ya, sekitar jam 2 harus bangun. Kemudian nggak tidur lagi, ya. Jadi, ya, aku nggak ada waktu malam, nggak bisa. Aku nggak tahu ada seseorang yang lebih muda di sini. Kalian dealing dengan seseorang yang lebih muda, atau kamu adalah seseorang yang lebih muda dari dia, atau seseorang sudah punya anak di sini. Nggak tahu kamu ataupun dia, sesuaikan, ya. Ada apa lagi, ya? Sorry, guys, aku ini readingnya di sofa. Ada apa lagi? Thank you. Ragu, ya. Ada apa lagi? Oke. Ada yang membuka hati sini, ada yang membuka diri, ya. Ada yang membuka, mungkin ada seseorang yang baru yang datang, ya, dia lebih muda, dan kamu membuka hati, membuka diri, ya. Kunci juga sebuah solusi dari suatu masalah, tetapi nggak harus. Untuk teman-teman yang ingin personal reading, silakan, ya, mumpung masih ada diskon, ya, diskon Valentine. Yang mau kepo dengan pasangannya atau kepo dengan seseorang, oke. Ada energi seseorang yang menarik diri di sini dari hubungan, ya. Seseorang yang aku lihat energinya sangat dingin, ya. Seseorang yang sorry, guys. Oke, ada penghalang di antara kalian berdua. Nggak tahu, ada banyak masalah, banyak gunung.
Bisa jadi perbedaan ya, nggak tahu itu perbedaan usia atau berbeda ras, budaya, kultur, beda negara, banyak perbedaan ya, mungkin berbeda status. Ada apa lagi? Thank you. Kerinduan. Ada energi kerinduan di sini, stalking ya. Ada energi stalking kalau malam, kerinduan, ada kesedihan di sana, ada intuisi yang terbangun. Hai guys, banyak kali. Aku ambil ya, banyak soalnya. Ini duduk kursinya lebih tinggi, jadi nggak enak ini guys duduknya. Posisinya nggak enak. Stagnan, seorang stagnan di sini. Kamu atau dia, sesuaikan karena ini energi bisa terbolak-balik ya. Bisa energimu, bisa energi dia. Energi siapa lagi? Oh, oke, seorang maskulin. Sorry guys. Ayo. Seorang maskulin yang membuka hati, seorang maskulin yang membuka diri, atau kamu membuka diri untuk seseorang ini. Thank you. Juggling ya, bingung, untung-untungan ya, menunggu tanpa kepastian ya, itulah ada not for you di sana ya. Bisa jadi kamu bukan untukku, ya sudahlah aku pergi saja ya, sudahlah aku menyerah, aku melepas. Dan ada energi-energi yang apa ya, kayak bisa nyatu syukur, nggak bisa ya sudah gitu. Bisa bersama ya alhamdulillah, nggak bersama ya oke lah, lepaskan saja ya, nggak usah terikat, nggak usah melekat, baik feminim atau maskulin ya. Jangan ada kemelekatan pada suatu hubungan karena nanti kalian akan sakit. Jatuh lagi guys. Oke, ada dua pilihan cinta di sini, makanya ya ada kebingungan, bingung antara dua pilihan. Lagi-lagi ada energi cinta segitiga kayaknya, aku nggak tahu dua pilihan ini apa. Ada pihak ketiga, aku nggak tahu apakah pihak ketiganya ibu, anak ya mungkin, ataupun siapapun bisa jadi pihak ketiga, seorang ibu, seorang anak, seorang kakak, seorang siapapun, teman ya, yang mencampuri, yang ikut campur dalam hubungan kalian. Itu yang jadi masalahnya, itu yang menjadi penghalangnya ya. Ini dong. Oh no, ambil satu aja deh. Oke. Ikatan batin, kalian selalu terhubung. Oke, selalu merindukan, selalu memikirkan ya, dua-duanya. Ada juga ini maskulin yang sudah menikah, sesuaikan ya, atau maskulin ingin menikah tetapi masih bingung antara dua pilihan, masih bingung ya, mungkin karena ada sesuatu hal di sana sehingga ada energi yang crossroad di sini ya. Ada dua pilihan, aku nggak tahu apa, sesuaikan kalian. Oh, cinta LDR ini ya, ada indikasi cinta jarak jauh ya, kalian sedang berjarak LDR. Oke, ada topeng di sini, hati-hati ya. Oke, ada ikan, ada cinta segitiga yang masuk, konflik batin, ada kebohongan di sini, ada yang ditutup-tutupi ya, tertekan, cinta jarak jauh ya, ada beban dan tanggung jawab di sana,
ada tekanan yang sangat kuat sekali, atau kalian terhubung dan seseorang di sini yang dia sebagai leader ya, dia seorang pemimpin, dia seorang bos mungkin, atau dia seorang kepala desa mungkin atau mungkin dia seseorang, pokoknya seseorang yang energinya leader ya, energinya seseorang yang punya tanggung jawab besar ya, mungkin juga bos ya dalam suatu perusahaan atau apapun itu ya, terserah deh, aku nggak tahu. Sorry guys, adzan, kita putus dulu ya. Oke guys, kita lanjut ya. Kalian terhubung lewat media sosial ya, aku lihat ya. Tuh, ada perbedaan usia antara kamu dengan seseorang ada nggak tahu, ada cinta segitiga ya, aku nggak tahu apakah kalian masuk sebagai orang ketiga atau kamu orang pertamanya, aku nggak tahu. Di sini ada dua orang feminim ya. Yang satunya seorang feminim yang menunggu, menatap hampa ya, menunggu tanpa kepastian, menanti ya, dengan rasa kecemasan, ketakutan, kekhawatiran yang dia bawa ya. Seorang feminim yang pihak ketiga, dia ingin pergi dari hubungan, yang ingin menarik diri, tetapi energinya masih ngegantung, dia masih ya, energinya masih berat, masih ragu-ragu. Oke, seorang feminim yang satu lagi, kalian saling terhubung lewat media sosial semua aku rasa ya, aku nggak tahu, sesuaikan. Ada seorang feminim yang perasaannya semakin kuat dan dalam di sini. Bentar guys. Oke guys, tadi adzan di samping rumah ya, jadi aku terpaksa stop dulu. Aku ingetin ya untuk teman-teman yang terkoneksi dengan seseorang di media sosial, hati-hati banget. Mungkin kalian nggak tahu jika seseorang ini sudah menikah ya, karena ada kartu topeng di sini yang dia bawa. Ada kartu topeng ya, indikasi seseorang yang dia menutupi sesuatu, seseorang yang tidak jujur ya. Ada yang ditutup-tutupi di sini. Seseorang yang ya, ada banyak tidak jujuran di sini. Seseorang yang memakai topeng itu adalah mungkin kalian terhubung dengan seseorang yang akun fake ya, hati-hati dengan fake akun. Dan sekali lagi hati-hati jika mengenal seseorang di media sosial ya. Ada banyak pemanfaatan ya, karena di sini juga ada kartu Fox ya. Ada kartu Fox yang dia bawa. Fox juga indikasi seseorang ada pemanfaatan ya. Jadi hati-hati, sekali lagi hati-hati sekali. Aku nggak tahu apakah kamu seorang maskulin yang terhubung dengan seorang feminim ya, mungkin sesuaikan saja ya, karena banyak banget ya scammer sekarang. Jika kalian mengenal seseorang melalui media sosial, ada banyak scammer yang ya hanya memanfaatkan. Hati-hati ya, baik itu memanfaatkan uang ataupun secara seksual ya, hati-hati sekali. Mungkin karena ya, karena melihat kalian, biasanya yang diincar tuh orang-orang yang polos ya, cewek-cewek yang polos, cewek-cewek yang mudah bucin, itu hati-hati banget. Hati-hati nih para bucin ya, karena sangat berbahaya sekali. Cinta-cinta media sosial sangat berbahaya sekali ya. Siapakah ini? Thank you. Ada mendung di sini. Mendung tak berarti hujan ya. Mendung tak berarti hujan. Mendung. Ada kesedihan, banyak kesedihan ya, ada ketidakjelasan ya dalam kartu ini. Energi yang gimana ya? Ada keraguan, ada kesedihan, ada kecemasan, ada ketakutan, banyak ya. Ini ambigu. Mendung adalah energi yang membingungkan ya, energi yang abu-abu. Ingin memutuskan tapi bingung. Oke. Atau kalian sudah putus sehingga ada kesedihan di sini. Ada yang baru putus mungkin?
Kenapa aku bikin judul, guys? Ayo, oke, thank you. Tuh kan ada Fox ya, hati-hati ya, ada kartu Fox turun lagi. Tadi di sana juga ada kartu Fox, jadi ada indikasi-indikasi pemanfaatan di sini, atau Fox juga energi seseorang ingin memutuskan untuk pergi tetapi energinya masih ragu-ragu, masih tertinggal ya, karena di situ ada time to go juga. Seseorang yang akhirnya melepas di sini. Kelelahan. Kalian terhubung dengan seseorang yang sudah menikah. Mungkin ini adalah pesan untuk kalian ya. Mungkin kalian terhubung dengan seseorang di media sosial dan orang itu memakai topeng ya. Orang itu menyembunyikan sesuatu. Orang itu tidak jujur dengan dirinya ya, dengan statusnya, bahwa dia sebenarnya sudah punya anak, sudah punya istri, tetapi dia mungkin ngakunya masih single ya. Ngakunya masih bujang. Hati-hati ya. Gunakan intuisi kalian dalam mengenal seseorang. Jika ada kecemasan ya, keraguan di dalam hati kalian, ada yang apa ya, kayak terusik, ada sesuatu yang kayak gimana ya, kayak nggak tenang gitu, perhatikan itu ya. Ada yang tidak beres. Mungkin ini juga pesan ya untuk teman-teman yang ya kuat sekali koneksinya, stagnan, kamu stagnan di dia. No, 2 guys. Thank you. Bingung kan? Ingin memutuskan untuk pergi ya, ingin memutuskan hubungan, tetapi energinya masih bingung, terjebak, nggak tahu apakah aku pergi ke kanan, apakah aku pergi ke kiri, atau ya bingung, orang kayak orang tersesat ya energinya. Ketinggalan guys, mungkin ini suruh dibaca. Oke, ada perbedaan agama di sini mungkin, atau ya guys, ada seseorang yang sudah memutuskan di sini. Apakah kalian baru putus sehingga ada kartu cross di sini ya? Perasaan yang luka, perasaan yang sakit, perasaan yang ada sebagian juga dari teman-teman yang terjebak dalam koneksinya. Seperti yang aku bilang tadi, bingung mau memutuskan untuk pergi itu berat ya, masih ragu-ragu, kayak di energinya tuh kayak disalib, jadi nggak bisa gerak, nggak bisa mau pergi, sakit, bertahan pun sakit, udah melangkah aja maju ya. Oke, seorang feminin turun, hati-hati, indikasi seorang feminim yang energinya Fox. Aku nggak tahu feminim yang ingin pergi, ingin memutuskan, mungkin berat ya, masih ragu-ragu, atau seorang feminim, hati-hati, bawah Fox, seorang feminim yang memanfaatkan di sini. Jika kamu seseorang maskulin yang nonton, maka ini adalah energi seseorang itu, feminimmu. Dok ya, ada koneksi spiritual, kuat sekali energinya, koneksi spiritual ya. Memang seperti itu, koneksi spiritual itu biasanya pembayaran karma ya. Koneksi spiritual itu adalah koneksi-koneksi yang tujuannya untuk kebangkitan spiritual kalian, tujuannya untuk penempaan ya, tujuannya untuk bisa, agar kalian bisa masuk ke dalam diri, agar kalian terhubung dengan dirimu yang paling dalam, agar kalian terhubung dengan batinmu, agar kalian terhubung dengan cintanya Tuhan ya, meraih cintanya Tuhan. Biasanya koneksi-koneksi spiritual memang menyakitkan ya, sakit. Tujuannya untuk apa? Untuk penempaan kalian, untuk mencapai kesadaran tinggi ya. Jadi nikmatin saja prosesnya, banyak pelajaran yang harus kalian ambil ya. Fish indikasi ya, hati-hati ada pemanfaatan keuangan di sini. Fish juga indikasi cinta segitiga ya, seseorang ingin terbebas. Oh,
energi ya feminim mengambil pelajaran dari koneksi ini. Nggak tahu ini feminim sesuaikan ya pihak pertama atau pihak kedua. Seorang feminim yang energinya membawa bukunya sudah terbuka, dia sudah mengambil pelajaran dari hubungan ini ya, sehingga dia memutuskan untuk pergi. Mungkin ya ada energi matahari dan bulan guys, feminim dan maskulin, twin flame. Ada koneksi twin flame yang ketarik. LDR bertemu di media sosial. Oke, ya seperti inilah koneksi twin flame ya. Aku udah ngerasa dari tadi semenjak kartu ini turun ya, dan ini turun, aku ngebaca ada energi koneksi spiritual ya. Ketahuilah bahwa koneksi twin flame itu tujuannya bukan untuk bersatu ya, nggak melulu soal percintaan, nggak melulu soal romansa ya, romantis, nggak. Koneksi twin flame itu lebih ke penempaan ya, penempaan jiwa. Jadi seseorang yang dipertemukan dengan pasangan twin flame-nya itu berarti ada sesuatu yang nggak beres dalam dirinya, yang harus dia bereskan ya dalam diri kalian. Feminim biasanya ya yang mengalami kebangkitan spiritual duluan. Jadi memang sakit ya, jalanin saja, ini prosesnya. Jika kalian mungkin nggak tahu bahwa kalian ada dalam koneksi twin flame, maka boleh bertanya-tanya, silakan ya, ada grup WhatsApp di sana para twin flame juga. Dan ya memang sepi ya, karena mereka sudah sibuk dengan dirinya sendiri, sudah nggak terlalu ke-trigger ya, nggak terlalu fokus dengan koneksinya, sehingga grupnya sepi ya. Jadi silakan buat teman-teman yang ingin gabung ke grup ya, bisa cerita-cerita di sana, bisa curhat di sana, bisa bertanya-tanya di sana. Jangan malu ya, jangan sungkan, karena mungkin sepi juga karena ada sebagian teman-teman yang malu kali ya. Jadi kalau aku nggak nyapa duluan, mereka nggak ada yang mau sharing. Jadi nggak usah nunggu aku ya, karena aku juga sibuk. Jadi ketika kalian bercerita, ketika kalian sharing, ketika kalian mungkin curhat, aku pasti akan jawab. Nggak harus aku duluan yang ya teman-teman silakan yang mau sharing. Nah, sewaktu-waktu kapanpun kalian mau sharing, kalian mau berbagi, kalian mau curhat, silakan ya. Aku nggak akan menjelaskan twin flame di sini karena nanti akan panjang sekali videonya ya. Jadi silakan masuk ke grup, silakan cek energi kalian bersama seseorang, apa hubungannya ya, lewat personal reading, karena kebetulan personal reading juga lagi diskon ya. The lovers, kalian saling mencintai di sini. The lovers, biasanya kalau keluar the lovers terus two of cup. Oke, king of wands. King of Wands, kalian dealing dengan seseorang yang cukup pintar ya, seseorang yang ya dia cukup berpengalaman, cukup cerdas di sini, dia cukup terpelajar lah istilahnya ya, seseorang yang punya jabatan, seseorang yang seperti aku bilang tadi ya, ada tanggung jawab ya yang dia bawa, mungkin seorang bos, seseorang yang berkuasa. Ada ketegasan ya, ada terkadang kata-katanya menyakitkan. Kau dan dia, dua guys, aku ambil ya. Ini akan seperti ini terus ya. Oke, nggak bisa tidur. Aku nggak tahu energi kamu atau energi dia ini stres ya, dengan pikiran-pikiran negatifnya sendiri ini. Nggak bisa tidur kalau malam, ada energi-energi yang terus menyiksa, aku lihat ya. Memang seperti itu ya, memang sakit prosesnya, jadi jalanin saja. Kalian perlu teman, kalian perlu pembimbing. Karena apa? Karena dalam perjalanan TF itu nggak semua orang ngerti, hanya orang-orang yang dalam perjalanan itu yang bisa paham, yang bisa ngerti. Jadi silakan kalian yang mau masuk ke grup ya, mencoba untuk tetap kuat. Terus ya,
terus memikirkan. Aku rasa ini dia ya energinya, terus mengenang, terus memikirkan, walaupun dia di sana banyak di-link dengan banyak orang ya, banyak cewek mungkin, banyak cowok mungkin, tetapi hanya satu yang dia pikirkan, hanya satu yang dia fokuskan, yaitu kamu. Apa ini energimu? Ya, ketahuilah bahwa seseorang jika seseorang sudah bertemu dengan pasangan twin flame-nya, dia akan mati rasa dengan yang lain. Meskipun dia mungkin mencoba untuk terhubung dengan yang lain ya, dengan cewek-cewek lain atau cowok-cowok lain, tetapi hatinya mati rasa. Tetap yang ada di pikirannya pasangan twin flame-nya ya, yang ada di hatinya. Jadi sia-sia aja jika kalian akan memulai hubungan baru ya, karena mati rasa. Seseorang stres di sini karena menarik diri. Seseorang stres, seseorang yang terus memikirkan kenapa dia menarik diri, kenapa dia meninggalkanku, banyak ya. Oke. Ace of Cup. Wow, cinta yang meluap-luap di sini. Banyak kartu cup ya, guys. Ini juga Nine of Cup. Cinta yang begitu besar, ya. Begitulah ya. Jika mungkin, wow. Ten of Cup juga. Banyak cup. Ada banyak luka ya, luka di masa lalu ini yang harus disembuhkan ya, baik feminim ataupun maskulin ya, kamu ataupun dia. Ada luka-luka di masa lalu yang harus disembuhkan di sini. Bisa jadi luka itu diakibatkan oleh keluarga atau siapapun ya, mencoba untuk terus, ada energi seseorang yang mencoba untuk terus membangun hubungan ini ya, berjuang, aku lihat. Tetapi ya gini ya guys, ketika kalian dipertemukan dengan pasangan twin flame, kemudian kalian dipisahkan, biasanya pertemuan twin flame ini nggak lama dia, hanya sebentar ya, paling lama 2 minggu, kemudian dipisahkan oleh semesta spiration ya. Di waktu-waktu spiration ini ya, waktu kalian perpisahan ini yang sangat menyakitkan sekali, antara rindu, cinta ya, aduh banyak pokoknya menyiksa rasanya. Itulah di masa-masa kadang feminim mengalami the night of malam kegelapan jiwa ya. Jadi kalian akan merasa sendiri, kalian akan merasa ditinggalkan, kalian akan merasa aduh sangat luar biasa sekali. Makanya mungkin kalian gak ada tempat untuk curhat, silakan ya mau gabung ke grup, gak apa-apa, tanya-tanya apa kata semesta, untuk kata angel untuk koneksi ini. Ketahuilah ya bahwa pertemuan twin flame itu bukan untuk penyatuan ya, bukan untuk menikah. Yang bisa menikah, yang bisa bersatu hanya mereka yang bisa lulus dalam ujian-ujian kehidupannya, mereka yang sudah selesai dengan kontrak jiwanya ya, dengan jiwa-jiwa yang lain, mereka yang sudah selesai dengan hutang-hutang karmanya. Maka hadiah semesta adalah penyatuan, dan itu hanya 1001. Oke? Bagi mereka yang sudah lulus. Maka di sini disarankan ya untuk kalian, terserah kalian nih. Terserah. It's up to you. Apapun keputusan kalian ya, kalian mau pergi, kalian mau bertahan, kata angel terserah padamu. Nggak bisa ya, ini kemanapun kalian pergi, kemanapun kalian menjauh, kemanapun kalian, berapa jauh kamu lari atau dia lari ya, kalian akan tetap terkoneksi, nggak akan bisa saling melupakan, baik divine masculine atau femininnya, laki-laki atau perempuannya sama ya. Sebenarnya itu hanya fisik saja yang terpisah, jiwa enggak, jiwa masih tetap satu. Jadi hanya fisik ya. Kita ini twin flame itu koneksinya koneksi spiritual ya, koneksi jiwa. Jadi jiwa kalian satu, batin kalian satu. Jadi itu ya. Karena tadi aku bilang ada energi seseorang yang pakai topeng ya, seseorang yang tidak jujur, seseorang mungkin yang akun fake ya. Kalian diminta untuk mencari banyak-banyak informasi di sini tentang dia. Oke? Jadi hati-hati yang terkoneksi dengan seseorang. Dan sekali lagi ya, tadi sudah aku bilang ya, sudah aku sampaikan bahwa kalian harus ikuti intuisi. Oke? Aku nggak tahu ada energi seseorang yang memanfaatkan di sini ya. Hati-hati sekali, biarpun ini koneksi spiritual ya, karena dia mungkin masih mengikuti egonya ya. Biasanya DM yang belum awakening, belum tersadar,
maka dia masih menjadi karmik ya, pembayaran karma. Jadi kalian ikuti intuisi aja, banyak-banyak menyebar kebaikan ya, menyebar karma baik di sini untuk banyak orang ya di sekitar kalian. Oke guys, yang berada dalam cerita ini, jika kalian ingin curhat silahkan ya, ataupun kalian ingin personal reading silahkan juga, mumpung masih ada diskon ya, menjelang 14 Februari ya, sampai 14 Februari aku tutup diskonnya. Jadi silakan yang mau personal reading, yang mau cek energi hubungan kalian dalam hubungan apa, dalam koneksi apa, dan bagaimana solusinya nanti akan kita cari sama-sama ya. Lewat tarot itu kalian bisa menemukan semuanya, bisa terbaca semuanya energinya. Oke guys, jadi ya semangat ya, yang berada dalam koneksi ini memang sangat sakit, memang sangat perih, memang sangat melelahkan, tetapi kalian pasti bisa ya, karena banyak keajaiban-keajaiban di depan sana untuk kalian ya, terutama Divine Feminine. Oke, keajaiban-keajaiban yang di luar nalar manusia akan kalian dapatkan jika kalian berhasil melewati ini semua. Jadi semangat ya, masuk ke dalam diri, jangan fokus ke dalam koneksinya, fokus ke dalam dirimu, cintai dirimu ya, fokus ke dalam pekerjaan batin. Oke, raih cintanya Tuhan, raih cintanya dirimu, jangan fokus ke dalam koneksinya, biarkan dia pergi sejauh mungkin ya, karena ya suatu saat kalian akan bertemu, kalian gak akan terpisah, kalian dipisahkan hanya untuk menyeimbangkan energi di sini. Jadi semangat ya, sekali lagi fokus ke dalam diri, banyak-banyak meditasi, jaga diri, jaga kesehatan, jaga energi agar selalu positif. Sampai ketemu lagi di readingan berikutnya guys, love you, dah.